Oke, selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan praktek kami, di mana saya, Rizky Friendly, dan ada Mas Julius Hilmadi Dandi. Dan apa yang kami kerjakan itu, kami bertempat kerja prakteknya itu ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang. Pelaksanaan kerja atau proker yang kami lakukan selama bekerja praktek di situ adalah membuat program berbasis Excel, di mana program ini itu menggunakan bahasa Visual Basic, dan program ini membantu orang-orang yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini untuk eh, semacam untuk menggunakan meringkas dan hasil-hasil dari dana desa yang telah disalurkan, kemudian dari situ bisa dilakukan analisis. Nah, itu kegunaan untuk program ini. Kami tidak akan memperlihatkan bagaimana programnya karena ini programnya rahasia untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini, jadi tidak akan kami tampilkan. Yang fokus kami adalah pembuatan website, di mana pembuatan website ini itu pembuatan website Desa Sungai Ana. Desa Sungai Ana ini berada di salah satu kabupaten Sintang yang ada di Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat. Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini meminta kami untuk membuat website untuk Desa Sungai Ana ini. Dan pelaksanaan yang kami lakukan itu selama 2 bulan, dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Oke, seperti yang saya katakan tadi, Desa Sungai Ana itu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Parapan desa ini berdasarkan sungai yang berada di desa tersebut, karena desa ini memiliki Sungai Ana. Nah, Sungai Ana yang merupakan salah satu anak Sungai Kapuas. Sungai Kapuas itu adalah salah satu sungai yang terbesar di Indonesia. Baiklah, masuk ke websitenya. Apa saja fitur yang ada di websitenya? Fitur untuk user yang menggunakan website ini yaitu dapat melihat dan membaca berita, kemudian dapat menulis dan membaca komentar yang ada. Kemudian untuk admin fiturnya itu nantinya akan dapat membuat berita, mengedit dan menghapus. Bisa juga membuat komentar, mengedit dan menghapus komentar, serta menambah dan menghapus gambar yang ada di website tersebut. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih jelasnya akan saya serahkan kepada Mas Dandi yang nantinya akan uh, menjalankan program websitenya bagaimana. Silakan Mas Dandi ambil alih. Oke, ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk website sendiri, di sini kami seperti yang dibilang sebelumnya, di sini kami membuat website berdasarkan permintaan dari klien, di mana pada saat kami bertemu dengan kepala desanya, di sini mereka minta untuk membuatkan website dengan pemrograman yang sama, seperti di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, jadi di situ Dinas Pemdes ini, mereka websitenya menggunakan CMS WordPress. Nah, sehingga di Desa Sungai Ana juga meminta hal yang sama. Maka dari itu, sebelumnya kami membuatnya menggunakan CMS WordPress. Nah, jadi untuk fiturnya, itu juga mereka minta menggunakan, ada beberapa fitur seperti yang ada tadi di PowerPoint. Oke, nah, ini merupakan tampilan dari websitenya. Seperti yang saya bilang, ini untuk user, ini tampilan buat usernya atau orang yang melihat, itu mereka minta beberapa tampilan seperti ini. Jadi pertama di sini kita lihat, di sini ada untuk dana desanya, Desa Sugena itu sendiri, kemudian ada buat cari, yaitu untuk cari berita yang ada, kemudian tidak ada berita terbaru sama ada kategorinya. Nah, hal ini yang bisa dilakukan oleh user. Nah, kemudian setelah itu, di sini ada profil desa. Nah, jadi sebenarnya untuk profil desa ini dia menampilkan mengenai visi dan misi desa tersebut apa, seperti ini. Kemudian ada sedikit video promosinya dari terkait Desa Sungai Ananya. Setelah itu terdapat beberapa keterangan seperti lokasinya di mana, jam kerjanya dari jam berapa sampai berapa, kemudian harinya dari mana. Kemudian ada yang kontak kami. Di sini kita bisa menghubungi mereka jika seandainya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut seperti itu. Itu untuk profil desanya. Kemudian di bagian media, saat ini sedang kita klik,
itu menampilkan foto-foto atau gambar-gambar terkait Desa Sungaiana. Misalnya ada event-event besar atau gambar-gambar yang penting mengenai desa tersebut seperti rapat dan segala macam, itu akan tampil di sini. Selanjutnya kita kembali ke menu utama dengan mengklik logo yang ada di atas kiri. Silakan Nadi untuk melanjutkan. Nah, seperti yang saya bilang, untuk user dia bisa membaca berita dan melihat berita. Salah satu contohnya jika kita baca berita, maka akan tampil sebuah berita. Ya, ini masih lorem ipsum, masih sampel beritanya seperti apa, dan ada gambar dan ada kategorinya. Setelah itu kita bisa melakukan balasan sebagai user. Misalkan kita contoh saja balasan, kasih nama, kemudian emailnya sembarangan misalkan. Dan jika kita ingin mengirim komentar, kita tinggal kirim. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh si user jika ingin melakukan komentar. Sementara dia juga bisa balas dengan cara yang sama. Nah, ini untuk berita. Selain itu, dia bisa mencari. Misalkan dia ingin mencari berita mengenai sekolah. Dan tekan enter, itu juga sama. Maka hasil pencariannya juga udah ada. Ini untuk tampilan untuk user atau orang yang akan melihat. Sementara beberapa kategori, jika kita milih olahraga, maka akan tampil yang ada di kategori olahraga itu seperti apa. Kira-kira ini untuk tampilan user interface-nya. Seperti ini untuk yang publiknya, yang bisa diakses oleh semua orang. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke yang admin. Oke, untuk bagian admin perlu dilakukan login terlebih dahulu dengan masukkan username dan password yang sudah dibuatkan sebelumnya. Untuk username telah kami sensor karena bersifat rahasia. Kemudian seperti dikatakan sebelumnya, admin itu memiliki 3 fitur utama yang terkait untuk melakukan pengaturan terhadap berita, gambar, dan juga komentar. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk WordPress-nya seperti apa. Nah, kemudian seandainya jika kita ingin menambah post atau berita, kita tinggal klik post. Kemudian kita bisa melihat beberapa kategori yang ada di sini. Ini tunggu, ada loading sebentar. Nah, ini ada beberapa berita yang seperti tadi, ada berita pembangunan, ada pembuatan sekolah, dan Hello World. Ini berita yang dari WordPress-nya. Nah, jika kita ingin menambahkan berita, itu tinggal tekan tambah baru. Maka nanti akan muncul mirip seperti form tambah berita, seperti itu, cuma dia agak lebih kompleks sedikit. Nah, jadi ini merupakan blok tambah berita. Jadi di sini kita tinggal nulis judulnya apa, kemudian tipenya seperti apa. Misalkan judulnya kita pakai berita 1. Ini contoh pembuatan beritanya. Setelah itu, kita bisa langsung menerbitkannya. Langsung kita tekan terbitkan untuk membuat beritanya. Maka dia akan muncul nanti, setelah diterbitkan, maka berarti beritanya sudah ada. Nah, kita cek di sini, berita 1, dan kategorinya olahraga. Kita juga bisa mengedit. Misalkan kita contoh edit cepat. Di sini kita bisa memilih judulnya, slug-nya apa, kemudian ada kategorinya seperti apa, kemudian ada tag-nya, dan lain-lain. Nah, itu jika kita ingin mengedit secara cepat. Kemudian kita tinggal tekan perbarui, misalkan, jika tidak ada perubahan. Kemudian jika kita ingin mengedit secara masif, atau kita ingin keseluruhan beritanya, kita tinggal pilih sunting. Maka dia akan balik ke sini. Nah, di sini juga ada banyak kategori seperti tata letaknya, notifikasi elemen, bilah sisinya, dan ini tidak akan dibahas karena ini akan terlalu lama jika dibahas satu persatu. Nah, ini contoh untuk pengeditan berita dan lain-lain. Kemudian untuk menghapus beritanya, misalkan kita ambil berita Hello World, tinggal kita pilih yang tong sampah, itu untuk menghapusnya. Nah, maka berita Hello World tadi sudah terhapus. Ini untuk yang berita. Kemudian di bagian komentar, admin dapat melihat beberapa komentar yang telah diposting. Nah, ini adalah contoh komentar tadi telah kita post. Admin tentunya dapat melihat komentar dengan tujuan melihat apakah komentar-komentar tersebut bersifat kasar atau sara. Nah, tentunya admin dapat mengedit dan juga melakukan penghapusan terhadap komentar tersebut. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, admin dapat menghapus dengan cara menekan tombol tong sampah. Nah, saat ditekan maka komentar telah dihapus.
Admin juga bisa menambahkan foto-foto yang ada di website. Terdapat beberapa cara untuk menambahkan foto, salah satunya dengan masuk ke bagian media ini. Nah, Dandi dapat melanjutkan. Dan di sini ada beberapa foto yang ada. Sebenarnya kita tinggal pilih tambah baru, kemudian kita pilih contoh foto sembarang saja. Nah, yang ini. Nah, jadi fotonya masih ada. Nah, setelah fotonya diupload, dia sebenarnya belum tampil ke layar utamanya ya. Jadi kita perlu masuk ke laman, yang dimana ini buat halaman kita, halaman webnya atau page-nya di mana, kemudian kita pilih media, dan kita pilih yang sunting. Nah, di sini kita baru bisa menambahkan fotonya. Kemudian kita pilih dengan sunting dengan Elementor, maka dia akan masuk ke Elementornya media. Nah, baru di sini kita bisa menambahkan foto dari galeri yang ada sebelumnya gitu. Kita ambil contoh di sini. Di sini kita akan coba menambahkan fotonya. Pilihnya yang ini ya, yang agak gambar pulpennya, yaitu di sini. Kemudian di sini ada item 1, 2, 3, yaitu menandakan ini item fotonya. Kemudian kita tinggal pilih tambah item. Nah, maka dia akan menambah satu item. Di sini kita bisa mengedit, misalkan namanya apa dan lain-lain. Nah, jika kita ingin menambah media, kita tinggal pilih tambah media, dan kita pilih berkas ini buat unggah berkasnya, atau pustaka media yang telah kita upload sebelumnya. Nah, jadi contohnya yang ini. Kemudian kita pilih sisipkan ke dalam pos. Ya udah. Dan tinggal ditambahin galeri name-nya apa kalau kita ingin buat namanya. Sementara tidak perlu. Ini tinggal kita upload aja. Jadi ini salah satu contoh untuk penambahan di galeri untuk yang admin. Setelah semuanya selesai, kita bisa kembali ke WordPress-nya lagi dengan cara keluar ke dashboard. Setelah itu tinggal tekan perbarui. Laman telah diperbarui, kemudian kita balik ke WordPress-nya lagi. Nah, itu untuk cara kerjanya admin. Jadi bisa melihat komentar, dia juga bisa menghapus komentar yang sebelumnya tadi, kemudian bisa menambahkan media apa aja yang bisa dibuat di sini, kemudian kita bisa menambahkan post atau beritanya apa saja. Kemudian coba kita cek berita yang telah ditambahkan. Di sini ini halaman awalnya. Di sini ada admin. Kenapa tiba-tiba ada muncul ini? Karena di WordPress sendiri, jika kita telah login, maka navbar untuk yang admin itu akan otomatis ada. Seperti yang kita lihat di sini tadi kita menambahkan berita satu, yang dimana dia udah muncul di atas, yang artinya berita ini sudah bisa dilihat oleh publik. Seperti sama juga untuk media, kita juga ada menambahin satu foto seperti ini. Ya, kira-kira untuk tampilan websitenya seperti ini. Ini ada seperti yang tadi, ada profil desa, tidak ada diedit ataupun bagaimana. Ya, seperti ini untuk contoh website Desa Sungai Ana. Kemudian kita bisa log on. Nah, ini masuk ke untuk loginnya. Kemudian jika kita ingin masuk ke website publik, tinggal kita hapus yang kita masuk. Nah, beritanya sudah. Kira-kira untuk demo websitenya seperti itu. Ya, jadi ini merupakan kerjaan kami berdua selama 2 bulan. Salah satunya itu membuat website Desa Sungai Ana, yang dimana website ini, ya seperti yang dibilang sebelumnya, dibuat menggunakan CMS WordPress. Alasan pembuatan menggunakan WordPress adalah karena mereka minta kalau dibuatkan menggunakan framework yang sama dengan website di website pusatnya, yaitu website Pemdes-nya. Mereka sebenarnya udah punya website, cuma websitenya menggunakan WordPress juga, makanya kami menggunakan WordPress. Ya, terima kasih. Mungkin Mas Reski bisa lanjutkan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Dandi tadi, pekerjaan yang kami lakukan selama 2 bulan itu adalah membuat website, kemudian membuat beberapa program untuk pemerintahan desa,
Kabupaten Sintang yang berbasis Excel tadi. Dan fokus kami adalah menjelaskan tentang website ini karena program Excel untuk pemantauan pembangunan desa itu bersifat rahasia sehingga kami tidak tampilkan. Sekali lagi kami katakan hal seperti itu. Dan pembuatan website itu sudah kami lakukan dengan melakukan survei dan bertanya-tanya kepada pengurus desanya, dan itu adalah hasil yang mereka inginkan. Dan mungkin sekian yang kami dapat sampaikan untuk hasil pekerjaan yang kami lakukan selama pekerjaan praktek kami. Terima kasih untuk teman-teman yang bersedia menonton, dan kami ucapkan selamat pagi, siang, dan malam kepada teman-teman yang menonton. Sampai jumpa.